mari silakan masuk. Baik, jalan. Duduk dulu ya Bu, saya tutup pintunya. Perkenalkan, saya bidan konsultasi yang bertugas di poliklinik ini. Hari ini ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya kan sudah hamil menjelang persalinan. Nah, nanti setelah persalinan otomatis akan menjadi orang tua. Nah, di sini saya mau konsultasi bagaimana supaya bisa menjadi orang tua yang siap secara mental seperti itu, Bu. Iya. Ini ya Bu ya, di sini nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang persiapan menjadi orang tua. Agar ibu menjadi orang tua yang baik untuk anaknya, nanti biar anaknya menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, orang tua dan juga warga sekitar dan agama juga ya Bu ya. Di sini yang pertama yaitu pengertian tentang orang tua, yaitu rumah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Mereka terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi untuk sebuah keluarga memang harus ada ayah, ibu, dan juga terikat dalam perkawinan yang sah. Lalu sebelum ibu menjadi orang tua, ibu harus mempersiapkan yang pertama yaitu fisik. Jadi badan ibu memang benar-benar siap, sudah siap untuk mengandung ya, untuk hamil. Jadi memang umur ibu sudah mencukupi, sudah di atas 20 sebagai seorang wanita untuk nanti bisa menjadi seorang ibu hamil yang sehat. Lalu juga persiapan untuk psikologis. Jadi ibu memang benar-benar dari dalam diri ibu itu sudah siap, benar-benar siap untuk menjadi seorang ibu. Oke, bukan karena dipaksa ataupun bukan karena kemauan ibu. Lalu persiapan finansial. Finansial di sini bisa jadi berupa biaya ya Bu ya. Karena sekarang sudah ada BPJS, ibu kan sudah punya BPJS ya. Jadi mungkin untuk biaya di rumah sakit bisa karena ada BPJS tidak begitu dipikirkan, tapi nanti untuk persiapan lainnya mungkin saat nanti ibu akan melahirkan di rumah sakit perlu transport, perlu biaya untuk sehari-hari di sana, itu kan juga perlu persiapan dari segi finansial. Lalu persiapan nanti untuk kepentingan biayanya seperti pakaian, lalu pampers, lalu dan lain-lainnya itu juga perlu biaya. Jadi itu juga benar-benar harus mempersiapkan finansialnya gitu. Lalu kesiapan orang tua dari yang fisik tadi, agar ibu menjadi fisik yang sehat pada saat hamil. Suaminya merokok enggak Bu? Ya, karena suami ibu merokok, karena asap rokok itu nanti berbahaya untuk ibu hamil, akan berpengaruh kepada anaknya. Jadi dianjurkan untuk bapaknya kalau merokok di luar ruangan, di luar rumah, dan jauh dari ibu ya. Jadi sebelum mendekati ibu, sebenarnya memang bapak itu harus bisa benar-benar bersih ya. Jadi mandi dulu biar tidak mempengaruhi asapnya itu ke ibu dan juga janin. Tapi sampai ganti pakaian. Ya bisa ganti pakaian karena biasanya asap rokok itu kan nanti kan bau baunya nempel ke pakaian ya Bu ya. Jadi ibu memang harus benar-benar suami ibu benar-benar harus bersih pada saat mendekati ibu biar nanti janin yang ibu kandung sehat, tidak terpapar asap rokok. Karena asap rokok itu akan berpengaruh pada calon anak yang ibu kandung, bisa menyebabkan resiko keguguran ya Bu ya, karena kandungannya lemah. Lalu calon orang tua harus mulai mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi ibu harus makan sayuran, buah, susu bisa, sayuran hijau, bayam, kangkung kayak gitu. Lalu buah-buahan yang ada di sekitar jenengan bisa. Lalu membatasi asupan makanan yang bergula dan berlemak tinggi ya Bu ya. Jadi yang terlalu manis, makanan yang berlemak-lemak, mungkin terlalu banyak kayak gorengan kayak gitu, tapi itu dihindari biar kehamilan ibu sehat. Lalu juga melakukan tes seperti kemarin sudah bisa saya anjurkan untuk pemeriksaan laborat ya yang di puskesmas.
Selain tadi persiapan fisik, ibu juga harus mengonsumsi makanan yang bergizi ya Bu ya, seperti sayuran hijau, lalu yang berprotein tinggi, buah-buahan, susu juga boleh, susu untuk ibu hamil. Seperti sayuran hijau itu bayam, kangkung seperti itu ya Bu ya. Lalu yang berprotein telur, daging, jadi tidak ada pantangan untuk ibu hamil ya. Tapi harus mengurangi makanan yang bergula dan juga yang berlemak tinggi, yang terlalu manis, lalu kayak gorengan yang berminyak itu, dagingnya untuk hamil tidak terlalu banyak ya Bu ya. Lalu tes kesehatan, seperti kemarin sudah saya anjurkan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan laboratorium secara komplit ke puskesmas, jadi diperiksa dari darahnya ibu, lalu juga diperiksa urinnya ibu untuk mengetahui yang darah triparameter, ada HB, ada hemoglobin, lalu untuk urinnya protein urin, juga tes gula ya untuk darahnya kemarin, semuanya hasilnya bagus ya Bu ya untuk ibu. Lalu vaksin untuk ibu hamil yaitu dilakukan suntikan TT. Tapi karena ibu dari bayi sampai SD sudah memenuhi syarat untuk imunisasi TT yang kelima, dan itu sudah memberikan kekebalan ibu selama 25 tahun, jadi ibu tidak usah diberikan suntikan TT. Lalu yang persiapan dari segi psikologis tadi bagi calon ayah dan ibu, yaitu proses kehamilan hingga melahirkan akan menjadi pengalaman yang istimewa. Namun pengalaman yang luar biasa akan dirasakan ketika pasangan suami istri menjadi orang tua. Jadi sebelum ibu nanti menjadi orang tua, memang ibu harus mempersiapkan psikis ibu. Jadi ibu harus siap kalau nanti jenengan melahirkan, punya anak. Jadi harus memang ada kerjasama antara jenengan sama suami ibu untuk merawat putra putri jenengan nanti. Itu dari persiapan psikologis. Lalu untuk ibu sendiri, persiapan menjadi seorang ibu yaitu meliputi menerima bahwa dirinya ibu saat ini sedang hamil. Jadi ibu menerima untuk kehamilan ini dengan senang hati, ya tidak menolak ya Bu ya. Lalu pertumbuhan janin, jadi ibu tahu pertumbuhan janin usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pada saat jenengan periksa, jenengan bisa bertanya ke petugas kesehatan. Sudah berapa kilo sih takbiran berjanin saya, sekarang bisa bertanya seperti itu. Lalu mempersiapkan diri secara real menjadi orang tua seperti tadi, persiapan dari segi psikologis ya Bu ya. Lalu putra putri yang ada di dalam kandungan bisa jenengan ajak bicara untuk mengekspresikan menjadi orang tua. Jadi jenengan berkomunikasi. Masih di dalam kandungan sudah bisa diajak untuk berkomunikasi ya Bu, sambil dilulus perutnya ibu. Boleh dengan ibu, boleh dengan suami ibu kayak gitu. Lalu yang persiapan ayah tadi, nanti yaitu ayah itu suami ibu itu sadar kalau dia akan menjadi seorang ayah, tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya nanti ya Bu ya. Juga bapaknya suami ibu nanti menyadari akan mempunyai seorang bayi, seorang anak gitu ya. Lalu gaya hidupnya dan juga rencana hidup. Jadi kalau gaya hidupnya dulu belum begitu memikirkan tentang kebutuhan sehari-hari, sekarang sudah mulai memikirkan kebutuhan sehari-hari untuk istri dan juga anaknya. Lalu rencana hidup, kira-kira nanti mau gimana, mau bagaimana selanjutnya, mau merencanakan punya anak lagi, saat umur anak yang pertama berapa, mau punya anak berapa, sudah mulai merencanakan. Lalu aktif dalam kehamilan istri, jadi suami ibu juga harus aktif, sering bertanya bagaimana kondisi kehamilan ibu, apa yang ibu inginkan, seperti itu. Lalu pada saat nanti ibu menghadapi proses persalinan dan akan menjadi kepala keluarga, juga harus membantu ya Bu ya. Jadi mungkin mempersiapkan dari segi nanti transportasi, terus mau melahirkan di mana, itu juga Bapak bisa berperan nih. Jadi bicara dengan jenengan, tanya dengan jenengan mau nanti bersalinnya di mana. Lalu menjelaskan persiapan menjadi orang tua dari segi finansial, yaitu perencanaan keuangan ya Bu ya, seperti tadi. Jadi sejak anak masih dalam kandungan sampai nanti lahir, berarti kehadiran bayi ini menambah biaya hidup dari sebuah keluarga. Memang kebutuhannya nanti bertambah ya Bu ya. Jadi memang perlu persiapan dari segi finansial walaupun sudah punya BPJS. Karena
selain biaya pada saat di rumah sakit sudah ditanggung BPJS, tapi ada keperluan lain yang harus dipenuhi. Terus menjadi orang tua yang efektif dengan mengerti keadaan anak, yaitu pada saat nanti anaknya sudah lahir harus mengenali karakter anak, karena karakter anak itu beda-beda ya Bu ya. Pada saat bayi pun beda-beda, ada yang kalau malam mungkin dia melek, ya tidak tidur, jadi harus siap kayak gitu. Lalu melibatkan anak, pada saat anak sudah bisa diajak omong, melibatkan apa-apa yang akan dikerjakan oleh anak, biar anak itu tahu. Lalu menyediakan waktu khusus untuk anak pada saat bapak atau ibunya di rumah, menyediakan waktu khusus untuk bermain dengan anak ya. Jadi tidak sendiri-sendiri sibuk dengan kayak zaman sekarang HP masing-masing ya Bu. Jadi kadang dalam sebuah keluarga itu dalam satu ruangan tapi mereka asik dengan HP mereka sendiri-sendiri, tidak saling berkomunikasi. Lalu disiplin ini antara ayah dan ibu harus ada kesinambungan gitu. Jangan pada saat anak nanti tidak boleh melakukan sesuatu oleh ibunya tapi bapaknya membolehkan, nanti anak akan bingung. Jadi memang harus satu kata dalam menegakkan disiplin pada anak. Lalu menjadi panutan bagi anak gitu, untuk perilaku bapak dan ibu, lalu komunikasi dan juga ungkapan kasih sayang. Ungkapan kasih sayang ini bisa dengan ungkapkan dengan pada saat bangun tidur, mengatakan kata-kata yang bagus untuk anaknya. Pada saat dia nanti bangun tidur, biar dengan bisa menjalin kira-kira nanti mau gimana, mau bagaimana selanjutnya, mau merencanakan punya anak lagi, tidak umur anak yang pertama berapa, mau punya anak berapa, sudah mulai merencanakan. Lalu aktif dalam kehamilan istri, jadi suami ibu juga harus aktif, sering bertanya bagaimana kondisi kehamilan ibu, apa yang ibu inginkan, seperti itu. Lalu pada saat nanti ibu menghadapi proses persalinan dan akan menjadi kepala keluarga juga harus membantu ya Bu ya. Jadi mungkin mempersiapkan dari segi nanti transportasi, terus mau melahirkan di mana, itu juga bapak bisa berperan gitu. Jadi bicara dengan jenengan, tanya dengan jenengan mau nanti disalinnya di mana. Lalu menjelaskan persiapan menjadi orang tua dari segi finansial, yaitu perencanaan keuangan dan seperti tadi. Jadi sejak anak masih dalam kandungan sampai nanti lahir, berarti kehadiran bayi ini menambah biaya hidup dari sebuah keluarga. Memang kebutuhannya nanti bertambah ya Bu ya. Jadi memang perlu persiapan dari segi finansial walaupun sudah punya BPJS. Karena selain biaya pada saat di rumah sakit sudah ditanggung BPJS, tapi ada keperluan lain yang harus dipenuhi. Terus menjadi orang tua yang efektif dengan mengerti keadaan anak, yaitu pada saat nanti anaknya sudah lahir harus mengenali karakter anak, karena karakter anak itu beda-beda ya Bu ya. Pada saat bayi pun beda-beda, ada yang kalau malam mungkin dia melek, ya tidak tidur, jadi harus siap kayak gitu. Lalu melibatkan anak, pada saat anak sudah bisa diajak omong, melibatkan apa-apa yang akan dikerjakan oleh anak, biar anak itu tahu. Lalu menyediakan waktu khusus untuk anak pada saat bapak atau ibunya di rumah, menyediakan waktu khusus untuk bermain dengan anak ya. Jadi tidak sendiri-sendiri sibuk dengan kayak zaman sekarang HP masing-masing ya Bu ya. Jadi kadang dalam sebuah keluarga itu dalam satu ruangan tapi mereka asik dengan HP mereka sendiri-sendiri, tidak saling berkomunikasi. Lalu disiplin ini antara ayah dan ibu harus ada kesinambungan gitu. Jangan pada saat anak nanti tidak boleh melakukan sesuatu oleh ibunya tapi bapaknya membolehkan, nanti anak akan bingung. Jadi memang harus satu kata dalam menegakkan disiplin pada anak. Lalu menjadi panutan bagi anak gitu, untuk perilaku bapak dan ibu, lalu komunikasi dan juga ungkapan kasih sayang. Ungkapan kasih sayang ini bisa dengan ungkapan dengan pada saat bangun tidur, mengatakan kata-kata yang bagus untuk anaknya. Pada saat dia nanti bangun tidur, biar dengan bisa menjalin kasih sayang antara ibu dengan anaknya.
Dari penjelasan saya ini tadi, mungkin ada yang mau Ibu tanyakan? Jadi supaya lebih cepat dari kandungan sampai jadi keluar, jadi Ya. ikatan badannya sudah mulai dibangun. Ya, sudah mulai dibangun, diajak bicara. Mungkin pada saat dengan mau tidur bisa mengajak bicara sambil bapaknya dengan bicara ya, untuk menjalin ikatan batin antara anak dan orang tua ya, gitu. Ya, Bu, ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tentang kesiapan jenengan menjadi orang tua, biar nanti anaknya menjadi anak yang sehat, berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan juga orang tuanya, Bu, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih, selamat untuk menghadapi nanti kesehatan jadi orang tua. Terima kasih. Yeay.